1 menit lagi kita akan mulai. Selamat datang kakak-kakak semua. Sebentar, ini masih banyak sekali. Oke, tidak apa-apa Kak, off cam. Yang penting nanti pas kita foto ada ya. Sekarang boleh bedakan dulu gitu ya. Kalau sekarang masih sambil apa gitu ya. Masak, goreng tempe. Oke. Siap-siap. Oke, baik kakak-kakak sambil menunggu teman-teman yang lain berupaya untuk masuk. Mungkin koneksi di sana kurang bagus. Jadi ada yang keluar masuk, ada yang masih baru masuk. Selamat datang untuk kakak-kakak semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Dan tentu saya pribadi mengapresiasi. Berarti pribadi-pribadi yang hari ini hadir adalah teman-teman sepelayanan kami yang punya kerinduan, yang punya semangat untuk mempersiapkan diri menyambut Natal bagi anak-anak di tahun 2023 ini. Jadi, mari kita awali pertemuan kita pada siang sore hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, selamat siang, selamat sore Bapa. Terima kasih kalau pada kesempatan siang sore hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama dengan rekan-rekan sepelayanan yang menaruh hati bagi pelayanan anak khususnya untuk kami boleh belajar bersama-sama dengan Kak Wawan di siang sore hari ini untuk mempersiapkan Natal Anak tahun 2023. Mari Tuhan kiranya Engkau yang menyertai kami di sepanjang sharing session kami hari ini. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami boleh mendengar, kami boleh melihat, kami boleh membaca, dan juga kami boleh untuk memiliki dan mempunyai ide yang baik untuk mempersiapkan Natal anak pada Desember 2023 nanti. Tuhan berkati Kak Wawan sebagai fasilitator kami sore hari ini. Tuhan berkati setiap perangkat yang kami gunakan, handphone, koneksi internet, laptop, dan apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati sehingga kami boleh belajar bersama-sama dengan baik. Inilah kami Tuhan, kami juga membawa doa untuk teman-teman kami yang barangkali saat ini masih berupaya untuk bergabung di ruangan Zoom ini karena satu dan lain hal yang membuat kendala bagi teman-teman kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang izinkan mereka untuk belajar bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kakak-kakak, boleh kita kita saling berkenalan. Sebentar saya absen ya, secara kilat khusus gitu. Selamat datang Kak Nani, Kak Rita, Kak Mona Lisa, Kak Winarni, Kak Yanti, ya, Kak Dwi Kanti, Kak Yuning, Kak Meike, Kak Rosalina, Kak Cianjur nih, saya nggak tahu nih Kak siapa. Kak Dewi, Kak Simon, Kak Sri, Kak Susan, Kak Teresia, Kak Tina, Kak Iing, Kak Heri, Kak Anjar, Kak Yeni, Kak Evangelis Elisa, ya, kalau saya Evangelis KW, ini benar-benar evangelis gitu. Kak Retno, Kak Meli, Kak Antonius, Kak Grace, Kak Andriani, Kak Johanna, Kak Odia. Nah, welcome. Nah, ini dari Hong Kong. Kak Odia udah datang jauh-jauh dari Hong Kong gitu. Oke, terus Kak Tiara dan beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu-satu. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung di siang sore hari ini. Ya, perkenalkan saya Elisa, saya dari GIF gitu, dan Kak Wawan
fasilitator kita siang sore hari ini adalah dari Footprints. Jadi nama kami mirip ya, Kak Purnawan Kristanto, saya Elisa Kristanto gitu. Tapi kami bukan kakak beradik. Kami saudara seperguruan. Sama-sama orang Turki. Iya betul, sama-sama orang Turki gitu, keturunan Gunung Kidul gitu kan. Jadi kami sama-sama keturunan Gunung Kidul gitu. Jadi kami sama-sama orang Turki. Jadi namanya mirip gitu. Yang bersahabat justru adalah orang tua kami, yaitu ayahnya, papanya dari suami saya itu sahabat dan teman sekolahnya Kak Wawan gitu. Jadi orang tuanya bersahabat, anak-anaknya pun bersahabat gitu. Jadi jangan heran kalau kemana-mana saya juga sering ajak Kak Wawan, bukan sering ya, bisa hampir setiap saat Kak Wawan ada, Kak Tina ada gitu. Jadi inilah persahabatan Gift dan Footprints yang hari ini akan menjamu kakak-kakak semua. Oke, mungkin nanti saya iklan nanti gitu. Karena sekarang supaya Kak Wawan bisa sharingkan materinya, jadi tidak perlu lama-lama. Kita waktu dan layar kita berikan kepada Kak Wawan. Silakan Kak Wawan. Ya, terima kasih Kak Elisa. Halo kakak-kakak, ketemu lagi ya setelah sekian purnama kita tidak berjumpa lewat media Zoom ini. Dan sudah berapa tahun dengan Kak Teresia. Wah, saya sebenarnya punya utang janji dengan Kak Teresia untuk datang lagi ke Kubar, Kutai Barat sama Kak Tina, tapi masih hutangnya belum dilunasi dan nanti ada bunganya berarti. Hari ini kita akan belajar tentang merancang, kita sama-sama sharing untuk merancang acara Natal pada tahun 2023 ini menggunakan tema dari PGI ya. Jadi PGI sudah menyampaikan temanya, sudah menentukan temanya, tema bersama antara PGI dengan KWI ya, yang diambil dari Lukas 2 ayat 14. Nah, hari ini kita akan berbagi berbagai ide perayaan Natal, boleh dipakai, boleh enggak gitu. Dan nanti kalau ada yang mau menambahi boleh banget. Kita akan saling memperkaya begitu ya. Ya, nanti kemudian kita kenalan dulu. Nama saya Purnawan Kristanto. Saya lahir di Gunung Kidul, tapi sekarang tadinya Turki, sekarang coklat ya, cowok Klaten. Saya pernah menjadi redaktur di majalah Bahana, kemudian penulis renungan dan buku, blogger juga di Kompasiana, kemudian ngevlog ya, vlogger di YouTube. Sekarang sudah 5.300 subscriber yang di kanal saya, kemudian aktif di pelayanan anak bersama dengan Kak Tina dan juga Kak Elisa dan Kak Tommy. Kemudian saya juga anggota tim PAUD untuk MPK, Majelis Pendidikan Kristen di pusat. PAUD itu adalah PMPK itu adalah gabungan sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan sekolah Kristen yang ada di Indonesia, bernaung di bawah MPK, kemudian mengelola renungan anak Footprints, kemudian juga relawan tanggap bencana dan aktivis lintas iman ya. Kemarin baru saja dari Kementerian PMK untuk kami sedang merintis sebuah program moderasi beragama. Ini saya mau pamer sedikit tentang renungan anak Footprints. Jadi ini yang kami terbitkan, renungan anak Footprints itu renungan yang membahas tentang Alkitab, hanya Alkitab. Dan kami bermimpi anak-anak itu membaca Alkitab tuntas dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu. Untuk itu kami membuat renungan secara berurutan, dimulai dari Perjanjian Baru dulu, kemudian sekarang ke Perjanjian Lama, lalu ada renungannya yang ada di sini, ada renungan, kemudian ada aktivitas dan pengayaan di bawahnya, seperti ini. Nah, mungkin bagi kakak-kakak kalau membeli yang cetak ini mungkin agak berat ongkos kirimnya, nanti kakak-kakak bisa mendapatkannya secara digital. Ya, jadi nanti bisa dibagikan kepada anak-anak setiap hari, satu renungan, setiap hari satu renungan begitu. Nanti bisa menghubungi saya untuk mendapatkan renungan digitalnya. Bagaimana ongkosnya? Nah, itu
ada persembahan kasih, tapi kalau enggak ada pun enggak apa-apa ya. Nilainya diserahkan kepada kakak-kakak tergantung apa anggaran yang dimiliki. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa. Nah, kemudian juga kami juga menerbitkan buku ya, buku yang dipakai untuk para pelayan anak. Ini ada Kak Tina, buku yang ditulis oleh Kak Tina ini sangat praktis, ada 100 tips bagi kakak-kakak yang ingin belajar menjadi guru sekolah minggu ya, untuk diingatkan kembali oleh buku ini. Tapi kalau buku ini tidak gratis, buku ini harus dibeli. Dibeli tapi ada diskon untuk kakak-kakak yang sedang on site pada saat ini. Nah, lanjut ya tentang materi kita dari yang disampaikan Natal yang sudah perayaan Natal yang sudah dibagikan oleh ditetapkan oleh PGI dan KWI itu saya lihat belum ada penjelasannya. Penjelasan dari apa maksud dari tema itu, yaitu temanya itu adalah sebentar. Ini Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Namun sampai saat ini saya lihat di websitenya PGI dan KWI itu belum ada penjelasan dari maksud pemilihan ayat ini maupun tema ini. Sehingga ini disclaimer, tujuan dan juga penjelasannya ini adalah tafsiran saya secara pribadi, bukan tafsiran dari PGI dan KWI, karena sampai detik ini itu belum keluar tafsiran resmi atau penjelasan bahannya secara resmi begitu ya. Kalau kita harus nunggu barangkali sama seperti di Paskah tahun lalu itu sudah tidak ada waktu lagi ketika tafsirannya atau penjelasannya keluar, sudah tidak ada waktu lagi karena sudah mepet dengan hari Paskah dan juga hari Natal juga begitu, sehingga ini saya mencoba untuk membuat ya semacam highlight dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ini adalah perikop yang akan kita renungkan ataupun yang akan kita ceritakan kepada anak-anak. Nah, itu dimulai dari konteksnya pada ayat 1 sampai 7 itu diceritakan bayi Yesus itu lahir dalam kesederhanaan ya, di kandang, kemudian dibungkus dalam kain lampin serta diletakkan di palungan. Ini menimbulkan sebuah kesederhanaan. Raja alam semesta, pencipta alam semesta itu mau turun dan lahir dengan cara yang sederhana. Tapi yang menarik itu pada bagian ayat berikutnya, ayat 8 sampai 14 justru mengikuti kesederhanaan ini dilanjutkan dengan kemuliaan dan kemegahan. Yang tadinya sederhana kemudian terjadi sebuah pertunjukan yang sangat megah dan mulia, yaitu dimulai ketika ayat 8, gembala sedang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Para gembala itu mereka sedang berjaga-jaga, tidak sedang tidur, mereka sedang bekerja di waktu malam dan disapa oleh malaikat. Ini menarik karena malaikat tidak memberikan warta Natal atau berita Natal itu kepada para pemuka agama, kepada para ulama atau kepada para pemimpin, justru kepada para gembala yang sedang bekerja, bukan sedang tidur. Para ulama pada malam itu justru sedang tidur, mereka sedang istirahat begitu. Kemudian ayat berikutnya, mengapa justru gembala yang disapa? Ini menarik karena nenek moyang Israel itu adalah gembala juga. Kita tahu Yakub, Musa, dan Daud itu mereka adalah gembala. Dan barangkali itu juga menjadi alasan kenapa Allah menyampaikan berita Natal itu kepada para gembala, karena gembala itu sangat dekat dengan sejarah atau akar dari bangsa Israel. Nenek moyang mereka adalah para gembala.
Kemudian ayat 9 itu disampaikan bahwa malaikat Tuhan datang. Kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, tapi para gembala ketakutan. Para gembala yang mungkin secara kerohanian mereka bukan orang yang terkemuka di dalam level kerohanian, mereka mungkin tidak menjalankan syariat-syariat agama dengan baik dan merasa paling berdosa, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah itu menjadi takut. Itu sebabnya kemudian malaikat berkata jangan takut. Selanjutnya dalam ayat 10-12 itu adalah berita Natalnya. Lalu ayat 13-14 itu puji-pujian malaikat. Seolah-olah semacam ucapan selamat bagi manusia atas kesempatan yang khidmat ini. Begitu, lalu kita lanjutkan pada ayat 14 itulah yang kemudian menjadi tema dari Natal, perayaan Natal pada tahun ini, yaitu kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, di sini kita melihat ada perbandingan juga, ada kontras. Kalau tadinya kontras dari sederhana di Bethlehem, di kandang Bethlehem dengan kemuliaan di Padang Efrata, di sini juga ada perbandingan yang kontras antara apa yang terjadi di tempat tertinggi, yaitu kemuliaan, dengan apa yang terjadi di bumi. Yang menarik, kemuliaan Allah itu disebutkan lebih dulu. Baru kemudian disebutkan damai sejahtera di bumi. Saya menduga ayat ini bermaksud mengatakan bahwa perdamaian kita itu asalnya dari Allah. Jadi bukan damai sejahtera itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah, namun kemuliaan bagi Allah itulah yang akan mendatangkan damai sejahtera di bumi. Nah, kita sulit mendapatkan damai itu karena kita masih mencari kemuliaan diri. Itu akibat dari dosa kita. Lalu melalui peristiwa Natal ini, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kemudian kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita mendapatkan Roh Kudus untuk memampukan kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dengan begitu kita mengalami damai sejahtera dari Allah. Dengan demikian kita yang sudah ditebus mendapat panggilan untuk memuliakan Allah dan mengusahakan damai sejahtera di bumi. Nah, itulah kira-kira yang menjadi latar belakang dari tema kita yang kita ambil untuk perayaan Natal ya. Lalu kita masuk ke detail teknisnya. Secara teknis, saya mengusulkan kakak-kakak untuk membuat tema dekorasinya itu seperti perkemahan. Perkemahan di Padang begitu. Lalu di Padang mungkin kita membuat dekorasi domba seperti Shaun the Sheep. Kalau tidak bisa bikin 3 dimensi ya 2 dimensi ya. Pakai digital printing ataupun kita membuat lukisan dari domba-domba begitu. Kemudian di bagian depan itu ada tenda ya, tenda untuk nanti MC-nya itu bisa memakai itu sebagai properti di depan tenda. Kalau tidak ada tenda ya bisa kita bikin pondok dari dahan-dahan kering gitu. Lalu ada api unggun. Nah, kalau di dalam ruangan supaya tidak berbahaya kita bisa membuat api unggun dekoratif ya. Jadi balok-balok kayu kita susun begitu, itu sudah menyerupai api unggun, atau kita letakkan, kita susun kayu-kayu itu di bawah kipas angin, kemudian ada lampu warna merah di dekat kipas angin itu, lalu kita pasang itu pita-pita di atasnya, sehingga kalau kipas angin itu kita nyalakan, pita itu akan terbang ke atas seolah-olah lidah-lidah api, dan warna merah itu akan mensimulasikan warna api begitu ya. Itu aman kalau kita menggunakan itu api unggunnya. Lalu ada ceret, misalnya ada termos, kemudian ada bintang-bintang, ada senter, ada sarung, ada sleeping bag dan lain-lain, sehingga anak-anak terbantu bisa memahami situasi pada saat itu ketika cerita Natal nanti akan disampaikan.
Boleh juga tema Natal itu ditulis di papan kayu, sehingga anak-anak akan lebih tahu tentang temanya, begitu ya. Berikutnya untuk dress code-nya itu bisa menggunakan pakaian koboi ya, kalau ada, bisa juga gembala ala Timur Tengah atau gembala ala lokal, masing-masing di tempat kakak-kakak apa yang para gembala biasanya menggunakan, begitu ya. Ada yang menggunakan mungkin sarung, ada yang menggunakan kain dan sebagainya, sehingga akan spesial begitu. Nah, saya kebetulan punya topi mirip topi koboi ini. Nah, ini dia. Nah, ini namanya tilangga ya. Tilangga dari rote. Nah, nanti bisa juga dipakai seperti ini. Kalau yang punya di di Sumba itu ada kain 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 tenun yang bisa digunakan. Lalu apa saja ya, yang penting dress code itu akan menunjukkan kita, eh, anak-anak akan mengetahui bahwa ini spesial, acaranya spesial. Karena apa? Karena gurunya juga mengenakan kostum yang spesial. Lalu anak-anak juga boleh diajak untuk menggunakan dress code ya. Dress code-nya bisa tadi pakaian koboi yang kotak-kotak begitu, atau pakai celana jeans atau apa saja ya, yang penting mereka bisa memahami apa tema kita. Nah, selain pakaian koboi ini, bisa juga temanya itu adalah pakaian yang putih-putih ya, serba putih, bukan kain kafan, tapi pakaian yang berwarna putih atau emas. Ini melambangkan kemurnian dan kemuliaan. Ya, ini sesuai tema acara kita. Jadi kalau tidak ada pakaian gembala, bisa juga warna putih. Itu melambangkan kemuliaan Tuhan, dan juga warna emas itu kemurnian, karena itu murni, warna emas itu biasanya murni, begitu ya. Itu untuk dress code-nya. Lalu icebreaker-nya itu kakak-kakak bisa mulai untuk mengajarkan icebreaker dengan isian atau apa syairnya itu dari hafalan dari tema kita. Nah, saya akan putarkan tentang ininya, tentang ini cuma contoh saja, boleh boleh dipakai atau boleh tidak, yel-yelnya. Bentar. Nah, ini dia. Sudah saya stop dulu. Oh, sudah share sound. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. 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 Nah, itu ya, itu secara singkat. Nanti videonya bisa akan dibagikan oleh Kak Elisa, dan juga ada musik minus one-nya, musik karaoke-nya, yang nanti kakak-kakak bisa nyanyi yang lebih merdu daripada suara saya yang fals tadi ya. Saya jangankan nyanyi, batuk aja saya itu fals. Nah, jadi tadi gerakannya kemuliaan, kemuliaan ya. Jadi menunjukkan kepala ini adalah menunjukkan mahkota, ditunjukkan dengan mahkota. Kemudian bagi Allah di atas ya, di atas bagi Allah. Kemudian damai, damai itu peace ya, begini peace, peace, damai. Apa artinya? Kenapa ini? Nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan kenapa bentuknya seperti ini.
damai sejahtera kemudian di bumi. Ya, bumi ini melambang bulatan ini di bumi. Jadi kemuliaan bagi Allah, kemudian damai sejahtera di bumi. Itu ya, itu yel-yelnya. Semoga itu juga nanti bisa dipakai. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Gitu, kemudian saya akan lanjut. Lalu metode berceritanya bagaimana? Metode berceritanya kita mulai dengan menunjukkan bendera-bendera negara di dunia yang saat ini tidak damai. Ya, ini negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Perang antar negara, kemudian juga ada perang drug war, ya, perang dengan mafia obat-obatan narkoba. Ya, jadi sekarang ini setidaknya ada 32 negara di dunia yang sedang mengalami konflik bersenjata, sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya juga yang sedang ramai itu antara Rusia dengan Ukraina, kemudian antara Israel dengan Palestina. Nah, ini bendera-benderanya. Bisa juga kakak-kakak itu membuat bendera di print digital, kemudian yang terkenal saja, beberapa negara yang terkenal, kemudian ajak mereka untuk menebak ini ini bendera dari negara mana. Nah, setelah itu baru kita masuk bendera-bendera yang kakak tunjukkan tadi, itu adalah negara-negara yang saat ini sedang konflik. Nah, itu kalau punya ada fasilitas untuk ngeprint, print digital, itu boleh negara-negara kita bikin benderanya yang agak besar. Tapi kalau misalnya tidak ada print digital di tempat kakak, bisa menunjukkannya dengan LCD, ya. Kita tunjukkan di LCD. Kemudian kita sampaikan bahwa negara-negara ini sedang terjadi perselisihan. Nah, perselisihan itu terjadi karena setiap orang mau menang sendiri. Tidak ada yang mau merendahkan diri, semuanya ingin memuliakan dirinya sendiri. Nah, ini nanti bisa kakak-kakak menunjukkan contoh secara praktis di kehidupan anak-anak bagaimana ada orang yang tidak mau ngalah, tidak mau minjemin mainannya, tidak mau antri. Itu adalah contoh-contoh orang yang tidak mau mengalah. Semuanya ingin menang sendiri, begitu. Kemudian setelah itu ajak anak-anak menyanyi "Oh Datanglah Immanuel" atau "O Come Immanuel", ya, itu kalau bahasa Inggrisnya. Di Kidung Jemaat 81, ya. Lagunya bisa dilihat nanti di YouTube. "Oh Datanglah Immanuel", begitu. Nah, kita ulas liriknya yang menggambarkan keadaan orang Israel yang mendambakan kedatangan Sang Raja Damai. Mereka begitu begitu rindu untuk datangnya Sang Raja Damai yang akan menyelamatkan mereka dari segala masalah perselisihan yang ada di dunia ini. Nah, ini syairnya. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Nah, itu nanti setelah itu kita ulas. Yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya. Dalam keluh kesah itu orang yang dia bersedih, dia mengeluh. Kemudian ayat yang kedua, tunas Isai itu adalah keturunan atau anak Isai, yaitu Daud. Jadi keturunan Daud itu yang akan mematahkan belenggu pedih. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke cerita Natal dari bacaan Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Silakan kakak-kakak menggunakan metode yang disukai seperti apa. Silakan pakai, boleh menggunakan metode cerita boneka, atau boleh menggunakan metode dengan gambar, atau dengan membaca bersaut-sautan dan sebagainya. Nah, setelah cerita Natal, kita masuk ke materi tadi, simbol damai. Kan ayat 14,
disebutkan ada kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lalu kita mulai dari simbol damai dulu. Damai itu jari telunjuk membentuk huruf V, ya, antara telunjuk dan jari tengah itu membentuk huruf V. V ini adalah singkatan dari victory atau kemenangan. Nah, itu menunjukkan Yesus itu sudah menang atas kuasa maut, dan kemenangan Yesus itu yang mendatangkan damai. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen yang sedang dilantik, ya, disumpah begitu, mereka posisi tangannya membentuk huruf V. Ini menunjukkan kemenangan dari Yesus yang sudah menang atas kuasa maut, sehingga Dia mendatangkan damai bagi kita. Itu salam damai. Nah, sekarang kita akan menunjukkan objek lesson, ya, objek lesson tentang damai. Bagaimana kita mengajarkan konsep damai itu kepada anak-anak. Caranya itu kita menyediakan telur. Ini telur mentah, ya. Tapi sebelumnya, sehari sebelumnya, kakak-kakak itu merendam telur mentah di dalam air cuka, ya, cuka biasa seperti ini, tapi direndam dalam larutan cuka sehingga semuanya terendam. Semuanya terendam, tunggu sampai 24 jam. Nah, kemudian kita pada hari H itu kita ambil telur mentah yang lain, kemudian tanyakan pada anak-anak, adik-adik, ini adalah telur mentah. Telur ini keras kulitnya, tapi dalamnya itu cair, ya. Nah, bagaimana kalau benda yang keras ini kita benturkan dengan piring yang keras? Ya, kalau kita kemudian anak-anak kumpulkan jawaban dari anak-anak, kemudian ajak anak-anak untuk melihat atau tunjukkan bagaimana kalau kita pukulkan benda telur mentah ini ke dalam kepada piring, tentu saja pecah. Nah, kita sampaikan kepada anak-anak ini telur ini melambangkan hati kita. Hati kita yang penuh dosa itu seperti telur ini yang keras. Keras, kalau kemudian ketemu dengan benda yang keras, itu akan justru yang kalah kita sendiri. Kita akan menjadi pecah. Nah, kemudian datanglah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini, kemudian setiap orang yang percaya kepadanya itu akan mendapatkan Roh Kudus. Ya, seperti ini ambil telur yang lain yang tidak pecah tadi. Kemudian kita letakkan di dalam gelas, lalu kita tuangkan air putih. Air putih ini melambangkan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus, itu akan melunakkan kita. Kita menjadi lunak. Kita menjadi, hati kita tidak gampang keras, tidak gampang marah, tidak gampang cemburu, tidak gampang dendam, dan sebagainya. Nah, prosesnya butuh waktu yang lama, tidak serta-merta kita menjadi orang yang lunak. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang mau mengasihi orang lain, yang tidak gampang marah, tidak gampang membalas dendam, dan sebagainya. Lalu, setelah itu, ambil telur yang kemarin dicelupkan ke dalam ke dalam cuka tadi, ya. Kalau kita mengangkat setelah 24 jam itu akan lunak. Telur cangkangnya itu akan hilang, ini menjadi lunak. Nah, kita tekan-tekan di sini, itu tidak akan pecah, ya, karena kita sudah lunak, tidak pecah seperti yang cangkang telur yang keras tadi. Ya, jadi dibutuhkan 3 telur, ya, dibutuhkan 3 telur. Nah, kita tunjukkan ini kepada anak-anak bagaimana Roh Kudus itu sudah melunakkan hati kita sehingga kita mengalami damai sejahtera. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah,
kita menjadi orang yang pemaaf, orang yang mau mengampuni, orang yang mau mengasihi, seperti telur yang sudah lunak ini. Nah, itulah objek lesson tentang damai ya, tentang damai. Kita bisa mengajarkan damai seperti itu yang kita alami, bukan damai tanpa ini apa tanpa masalah begitu ya. Tapi walaupun ada masalah, kita menyikapinya dengan santuy ya, dengan tenang. Nah, ini bahan-bahan dan caranya itu sudah saya di sini ya. Saran saya itu sebaiknya lebih dari 24 jam supaya cangkangnya itu benar-benar habis, karena nanti cangkangnya ini akan hilang, akan larut ya kalau kita rendam di dalam cuka. Nah, kemudian setelah damai, kemudian kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah itu kita lambangkan dengan mahkota. Nah, pada bagian ini adalah bagian pengutusan pada anak-anak. Mereka pulang sambil nanti memakai mahkota dari balon. Ya, mahkota dari balon. Kakak-kakak mulai sekarang bisa membeli balon itu secara online ya. Tapi saran saya beli balon yang kualitasnya bagus, jangan kualitas yang jelek begitu. Pilih balon yang kualitasnya bagus. Ada banyak, kita beli secara online, ada satu paket seperti ini. Nah, kemudian nanti juga ada pompanya. Ada pompa yang bisa kita pakai. Nah, caranya begini. Caranya itu ketika kita memompa, jangan dipompa sampai pol. Salah. Bentar. Jangan dipompa sampai pol. Mengapa? Karena kita harus menyisakan untuk kita lipat apa, kita untir kita apa? Kita Pelintir, pelintir. dipelintir. Dan orang Jawa itu kita pelintir. Nah, kita ini ya. Terus kita pompa. Nah, ada sekitar tiga jari yang ada di sini. Ini masih kurang ya. Nah, seperti ini. Ada 3 jari di sini. Ada sisanya ini. Kemudian pada bagian pangkalnya itu kita ikat. Kita ikat. Nah, kakak-kakak kalau mau cepat itu sebelum acara dimulai itu minta kakak-kakak untuk memompa ya. Sebaiknya beli pompa ini, jangan ditiup soalnya kalau 300 anak nanti pipinya bisa sakit semua kalau harus niup sendiri ya pakai pompa ini. Sebelum acara dimulai itu bikin balonnya dari pompa ini. Kemudian pada bagian pangkalnya ini kita lipat membentuk huruf S. Kita lipat membentuk huruf S seperti ini. Ya, membentuk huruf S. Setelah itu kita tekan, lalu kita pelintir. Ya, tidak perlu takut pecah. Karena apa? Karena di sini masih ada sisanya. Kalau kita pompa penuh, ya akan pecah. Tapi kalau karena di sini masih ada sisanya, itu tidak akan pecah. Lalu yang kedua, rahasianya itu adalah membeli balon yang bagus. Ya, jangan beli balon yang murahan. Sebenarnya harganya juga cukup murah sih. Balon ini cukup murah, bisa mulai dianggarkan dari sekarang ya, sesuai dengan jumlah anak ya. Ini saya beli online seperti ini. Beli online ya seperti ini. Satu balon ini ada beberapa butir beberapa utas balon yang bisa kita pakai. Nah, setelah itu kita lilitkan di kepala kita ukur. Ya, kita ukur berapa
panjangnya kepala kita. Ya. Nah, kemudian eh, seberapa panjangnya, kemudian kita ambil seberapa panjangnya tadi, kita pelintir sedikit di sini, kita pelintir, kemudian kita satukan yang ada di sini. Kita satukan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita punya mahkota. Ya, cukup gampang kan? Jadi anak-anak pulang sambil menggunakan mahkota ini dan mereka pasti akan mengingat acara Natal itu sampai mereka dewasa. Oh, itu loh dulu pernah kita pulang dari Natalan pakai balon, mahkota balon. Daripada sekedar pulang kita beritahu nanti, oh kemuliaan itu mahkota begitu. Tapi kalau kita beri mereka balon seperti ini, mereka akan pulang dengan penuh kenangan dan mereka akan mengingat acara Natal tahun 2023 ya. Ini murah ini sebenarnya untuk persatuannya. Ya, saya ulang ya, mungkin kakak-kakak mungkin agak miss tadi ya, mungkin belum bisa mengikuti ya, atau kita ambil yang baru. Kompasnya tadi mana? Atau yang ini aja dari pompa ya. Jadi dimulai dari tadi kita ambil bagian ujungnya, kemudian membentuk huruf S, membentuk huruf S sehingga seperti ini. Jangan dipompa sampai penuh di sini, kemudian lipat di bagian pangkalnya ini membentuk huruf S. Ada 3 lapis, ya 3 lapis, 1, 2, 3. Ada 3 lapis. Kemudian kita tekan bagian tengahnya, kemudian kita pelintir ya, kita pelintir seperti ini, Setelah itu diukur ukuran kepala anak-anak seberapa panjangnya. Lalu bagian sininya kita ambil, tadi sudah diukur, tadi kita ambil sedikit, kita puntir, lalu kita talikan di sini bagian sini. Sembarang mau ditulis di mana, yang penting bisa mengikat, bisa terikat, lalu bisa langsung dipakai. Ya, sekarang sudah selesai. Begitulah kakak-kakak sharing saya. Semoga ini bisa menjadi ide bagi kakak-kakak dan bisa membuat acara Natal ini semakin meriah. Demikian Kak Elisa, waktu saya kembalikan. Oke. Oh ya, sebentar. Materinya Ya, nanti akan dibagikan Kak Elisa ya. Di situ ya, ada video yel-yelnya, kemudian ada audio untuk minus one-nya, karaoke-nya, ya. kemudian materi handout-nya ini sudah ada, jadi nanti bisa langsung kakak-kakak menunggu linknya dari Kak Elisa untuk diunduh begitu. Gitu Kak Elisa, terima kasih. Ya, terima kasih kawan. Wah, menarik ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kayaknya ini yang paling menarik justru yang terakhir nih kawan. Jadi penasaran nih gimana cara bikin mengikat balon. Nah, itu Kak siapa tadi ya? Kak Dewi ya, Kak Dewi udah penasaran tuh, udah penisirin gitu kan, gimana sih bikin gitu kan, saking penasarannya. Jadi apa tuh namanya, nanti akan dibagikan, teman-teman jangan khawatir, nanti dibagikan handoutnya beserta video-video tutorialnya ini. Nanti teman-teman akan dibagikan link Google Drive-nya. Nah, teman-teman masih ada waktu, silakan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kak Wawan, atau kalau malu angkat tangan, atau kalau malu tunjukkan wajahnya boleh diketik melalui chat. Nanti kita akan sama-sama bahas dengan Kak Wawan.
Gitu, teman-teman. Jadi ada yang bertanya, teman-teman? Kayaknya pada pusing semua nih. Terkesima dengan pelintiran dari balon-balon itu. Kayaknya udah nggak sabar lagi besok saya mau bikin kayak gitu gitu. Kayaknya Ya sih ada yang gitu, nanya kawan. mereknya, waduh saya nggak tahu ya mereknya, tapi eh sini apa ya Ya, mereknya? Nggak ada mereknya sih. itu mereknya apa? Nggak Apa ada tuh? mereknya di sini. eh Apa ini merek? saya beli di toko, jadi saya bisa melihat langsung kualitasnya. Ya, karena saya lihat beli di toko. Tapi kalau di anu beli di saya sebut aja di Tokopedia, itu cari yang ini, yang resmi apa? Yang toko resmi itu biasanya bagus. Atau toko hobi. Tidak gampang pecah. Tenang aja, ada kakak tadi, kakak siapa tuh yang takut balonnya akan meletus. Tidak. Oh iya. Dan sekalipun meletus itu tidak akan menyakiti, tidak akan menyakiti. Ya paling cuma ngagetin aja sih. Itu kawan ada yang tanya tuh Kak Dewi. Kak, telur yang udah dikasih cuka tadi boleh dimakan nggak? Boleh sih sebenarnya. Itu Boleh. cuma cangkangnya aja kita pecah kemudian kita goreng lagi bisa kan. Cuma cangkangnya itu kena cuka, itu cangkangnya bisa larut. Aneh ya. Eh, Heeh. Cangkang yang keras itu kalau kita kasih cuka itu bisa larut. Sebuah mural. Mhm. Iya betul. Kalau kalau dikasih itu apa namanya cuka jadi nggak ini ya, nggak gampang nggak gampang hancur gitu. Ya, tinggal membrannya, membran apa? Membran di setelah cangkangnya itu. Iya iya betul. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin atau mungkin setelah pemaparan Kak Wawan ini kita sudah punya ide nih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Wawan tadi, tema kita itu adalah mengacu pada apa yang sudah disampaikan oleh PGI ya Kak Wawan ya. Jadi kemuliaan bagi Allah itu membawa damai sejahtera di bumi gitu. Jadi karena kemuliaan Allah lah maka damai dan sejahtera itu ada di bumi gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus jeli gitu dalam menyimpulkan sebuah tema supaya kita bisa mendeliver, kita bisa menyampaikan pesan Natal itu kepada anak-anak dengan baik gitu. Nah, teman-teman sambil berjalan ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada nanti. Oh oke, Kak kalau fobia balon Kak, gimana Kak? Ada ide nggak Kak Wawan misalnya nggak pakai balon gitu, terus pakai apa gitu? Mungkin bisa pakai Ya, ini Kak. Kalau saya itu punya ide itu dari ini eh, daun. janur, Ya, janur janur atau jamur. daun yang kalau karena saya orang desa kayak Kak Elisa itu kita dulu pakai Ya, ini Kak, daun daun itu loh apa? singkong, Daun nangka, daun 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 nangka. nangka yang kita lipat pakai lidi itu loh. Betul. Ya, Lidi ya. betul. Pakai lidi itu yang Ya, kalau yang di pedesaan wah itu asik gitu. Gitu. ya Atau kalau bagus. kelamaan di staples tapi bahaya juga staples kalau kan anak-anak. Pakai Kalau mau lidi cepat aja. pakai staples. Di Betul. staples eh bisa juga kalau mau lebih mahal itu ada mahkota yang kita print ya, Oke. kita gunting ya. Dulu yang ke Kubar ya, ke Kutai Barat pernah itu saya sama Kak Tina sama Kak Teresia itu ada KKR kemudian saya berikan mahkota pada mereka. Nanti kalau ada yang butuh desain desain mahkotanya, nanti bisa japri saya. Saya masih menyimpan desain itu. Mahkotanya bisa dicetak, di print digital begitu, Kak. Ya, oke. Nah, ini kalau saya Nah, seperti pernah itu buat ya. kayak gini, Kak. Ini dari kertas kan. Saya punya beberapa nih. Nih, ada mahkota. Biasalah, namanya dampingin anak-anak sekolah minggu. Jadi mahkotanya ada banyak Ya, gitu. seperti itu. Jadi kita kalau fobia balon bisa pakai Ya, alternatif itu. yang lain ya, Kak Wawan ya. Itu eh, Oke. seperti mahkota Burger King itu kalau yang punya yang Ini saya. Ya. iya, oke.
Gitu ya, Kak. Oh, ini Kak Kesia nih. Udah angkat tangan dari tadi nih, capek nanti tangannya, Kak. Angkat tangan terus. Mari Kak Kesia. Iya, Kak. Mari Kak Kesia. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Salam kenal, dan saya Kesia dari Ambon Kak. Mau bertanya, memang tadi waktu masuk sudah sedikit terlambat karena ada hal mendadak tadi, jadi terlambat masuk di Zoom. Menarik sekali yang terkait dengan mahkota balon ini Kakak. Cuman mungkin pertanyaannya, kalau misalnya di dalam ibadah Natal anak, itu anak-anak yang buat mahkotanya, lalu kalau misalnya ada anak-anak misalnya jenjang indria yang sudah kecil, kelas kecil sekali, itu apakah nanti langsung dikasih saja, ataukah nanti pengasuh yang bantu buat, ataukah bagaimana Kak, mungkin bisa minta arahannya. Terima kasih Kak. Iya. Ya, makasih Kak Kesia. Untuk kelas balita dibikinkan aja Kak. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebelum acara itu kita pompa balonnya tadi. Lalu kalau mau cepat langsung dibikin ini, anak-anak tinggal make, asalkan kita tahu, wah kira-kira kepala anak-anak ini sama, nggak ada yang besar kepala. Jadi kita langsung bisa lebih cepat. Tapi kalau mau kita sesuaikan dengan ini, kepala anak-anak, kita bikin tadi yang sudah kita pelintir tadi, bagian es, itu kita sudah bikinkan, lalu tinggal waktu kita mau menyatukannya itu kita ukur kepala anak-anak. Tapi kayaknya kebanyakan anak-anak sudah ini sih sama begitu, dan ini juga agak lentur ya, jadi bisa tidak kaku nanti, bisa kita sesuaikan begitu. Jadi bisa dibikin lebih dulu supaya mau cepat ya. Kalau mau lebih cepat acaranya itu bisa dibikinkan lebih dulu Kak. Tapi kalau acaranya waktunya lebih banyak, itu anak-anak akan lebih berkesan kalau mereka membuat sendiri, ya membuat sendiri. Tapi kalau ada yang takut, bagaimana kalau ada yang takut sama balon, jangan dipaksa, ya. Ini fun, ya. Dan jangan dibully, ya. Kemudian anak-anak yang lain, weh kamu penakut sama balon aja nggak berani, jangan, ya. Usahakan supaya anak-anak itu fun, mereka bersukacita. Makanya tadi seperti Kak Elisa bikin backup plan, ada rencana cadangan bagi anak-anak yang takut sama balon, bikinkan dari kertas, mahkota kertas. Karena yang mahkota kertas itu lebih mahal dan lebih rumit. Kita harus gunting satu-satu. Harus kita bikin rumit, lebih ribet. Sehingga kalau kita nggak punya tenaga, akan menguras banyak tenaga kalau bikin yang gunting tadi. Begitu. Baik, Oke, Kak. Terima kasih Kak. gitu. Terima kasih Kak Ke. Kak Dwi Kanti juga mau bertanya? Sudah angkat tangan? Iya, oke. Iya Kak, selamat sore Kak Elisa, Selamat selamat sore sore. Kak Wawan. Terima kasih buat hari ini Kak. Sebetulnya gini loh Kak, kalau kita kan menatakan Desember, tapi kalau saat ini kita bikin acara begini, kayaknya telat deh Kak. Maksudnya kadang-kadang kalau seperti tempat saya itu bikin planningnya tuh udah jauh-jauh hari Kak. Nah kadang-kadang saya suka kebingungan. Nah boleh nggak sih Kak, kalau yang buat hari ini sama tahun lalu tentang orang Majus, saya boleh dapat materinya nggak Kak? Itu satu. Kedua, saya udah ketemu konsep buat Natalan di tempat saya nih. Cuma kadang saya nih untuk konsep dekornya bagaimana ya, yang kayak tadi kan Kakak bikin kemah-kemahan itu oke tuh Kak buat anak-anak tuh. Nah kalau saya, tema saya kan Jesus is the light ya, tentang apa, Yesus adalah terang. Nah kadang saya bingung, masa saya pakai lampu gitu loh. Nah yang seperti itu saya masih belum dapat gambaran nih Kak Wawan. Boleh nggak Kak Wawan bantu saya? Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Pak Kak Dwi ya. Ya, kalau yang tema tahun lalu coba dicari di arsipnya, di GIF. Sepertinya kita sudah pernah membahas itu ya, tentang Iya, Kak. orang Majus. Nah, Ada. itu ada. Ada. Karena kan setelah apa namanya, setelah kita ketemuan, terus ternyata ada banyak teman-teman yang mengaplikasikan itu gitu. Jadi teman-teman dari GKJ Banyumanik hari ini ada kayaknya. Tadi saya lihat. Nah, itu juga aplikasikan. Terus Itu pakai kereta ya, keren ya, itu ya, stasiun.
Iya, stasiun kereta. iya betul. Karena waktu itu Kalau saya pakai pilot, pakai jadi pilot, betul. ruang Natal itu seperti ruang tunggu di bandara begitu. Betul, Saya pakai pakaian pilot, kemudian betul. ada yang pakai pakaian pramugari. Anak-anak Nah, disuruh bawa pakaian traveling, ada yang bawa betul, koper, ada yang bawa kacamata hitam dan sebagainya. Itu yang betul. tahun lalu, keren Iya. juga. Dress code-nya lebih menarik tahun lalu karena lebih gampang dikreasi. Kalau ini kreasinya sudah terlalu sering sih. Makanya saya Iya, pakai balon ini untuk mengkreasi tentang kemuliaan begitu. Gitu, iya, Kak. betul, betul. Kalau soal cahaya light ya, Jesus is the light. Wah, gampang sekali kita main cahaya. Kita bisa menggunakan glow stick yang kita patahkan lalu kemudian ruangannya harus tertutup ya, harus malam gitu. Itu pakai glow stick bisa itu, atau juga pakai, sekarang ada banyak lampu-lampu yang tidak berbahaya ya. Lampu LED tidak berbahaya bagi anak-anak yang bisa kita beli, atau lilin digital, lilin apa itu? Lilin listrik, bukan listrik sih, Yang elektrik gitu. ya. Kalau kita pakai lilin yang nyala itu anak-anak balita mungkin masih berbahaya gitu, Kak. Semoga itu bisa membantu. Boleh Kak, saya mau tanya. Silakan Kak Yuni. Ya, ini soal tema dekorasi itu bagusan yang mana ya Kak? Apa yang kita maksudnya secara ada barangnya, atau pakai banner atau pakai video visual? Bagusan yang mana gitu menurut Kak Wawan itu ya Kak? Untuk ditampilkan nanti di acara Natal itu. Seperti kan tadi kan temanya ada termos kayak bintang-bintang gitu ya. Semuanya sarung, nyata ada barangnya gitu, daripada banner kan hanya gambarnya saja. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, rencananya kalau kita cerita Natalnya ya menceritakan kelahiran Yesus itu, mau kita bikin seperti audio visual, hanya gambar dan kita yang berbicaranya. Apa itu nanti nyambung nggak Kak gitu? Itu aja Kak. Terima kasih. Iya, Kak Yuni kelas berapa? Kelas besar atau kelas kecil? Atau campuran? Semuanya, kelas balita sampai kelas tanggung, kelas 6. Dari balita, dari batita sampai kelas 6, Iya. semua kelas. Ya, kalau kita mengajar kelas balita, itu konsepnya mereka harus bisa megang, harus bisa nyium, harus bisa lihat, harus bisa boleh mendengar, boleh meraba dan sebagainya. Mengindra, kelima indra. Semakin banyak panca indra dilibatkan, itu akan semakin menarik balita. Sementara kalau kita hanya membuat print 2 dimensi, itu hanya bisa dilihat. Anak-anak tidak bisa memegang, anak-anak tidak bisa meraba, mungkin anak-anak tidak bisa mencium baunya, bau kopi itu seperti apa, sehingga mereka akan kehilangan minat. Nah, masalahnya kalau kita menyediakan itu ribet. Jadi mau yang praktis atau mau yang ribet. Kalau mau yang praktis, cetak praktis selesai. Tapi anak-anak tidak akan terlalu berminat melihat itu karena mereka belum bisa membayangkan benda itu dalam bentuk 2 dimensi. Begitu ya. Silakan mau pertimbangannya mau yang mana. Kalau mau misalnya yang simpel karena jumlah guru sekolah minggunya sedikit, ya pakai yang di print selesai sudah. Tapi kalau kita mau agak ribet sedikit begitu, anak-anak akan lebih terkesima dengan benda-benda yang real, benda-benda yang nyata. Tapi harus lebih banyak orang yang dilibatkan. Itu lalu pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya agak lupa. Ya, pertanyaan kedua kan cerita Natalnya ya Kak ya. Apa bagus kita menampilkan gambar video visual itu dengan kita yang berbicaranya Kak gitu. Iya, video visual itu sifatnya satu arah. Satu arah, anak-anak tidak bisa merespons. Secara visual bagus, tapi anak-anak tidak terlibat.
mereka hanya menonton. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk visual nyata gitu ya, ada benda 3 dimensinya, mungkin ada peraganya, itu anak-anak bisa merespon ya, anak-anak bisa melihat lebih dekat. Dan mungkin juga si peraganya juga bisa merespon sesuai dengan anak-anak. Misalnya kalau anak-anak itu ternyata sangat antusias, bisa dilama-lamain di situ, dilama-lamain scene-nya di situ. Atau ketika anak-anak kayaknya mereka sudah bosen, sudah capek, yang sudah misalnya sudah pengen pulang begitu, ya jangan siksa anak-anak dengan lama-lama menunjukkan itu. Jadi kita bisa lebih fleksibel. Tapi kalau visual gambarnya bagus, tapi kan kita harus mengeplay dari awal sampai akhir, nggak bisa kita skip. Begitu. Masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Kalau saya justru mengusulkan di zaman sekarang ini, justru kita kembali ke back to past ya, kita kembali ke masa lalu. Anak-anak sudah enek dengan segala bentuk visual secara digital. Dan itu ketika mereka menemukan visual secara nyata, itu seperti oase, seperti mereka mendapatkan apa ya, tayangan yang berbeda dari biasanya begitu. Gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Yuni. Semangat ya Kak Yuni. Jadi setuju seperti yang disampaikan Kak Wawan, back to nature ya. Back to nature gitu. Kembali seperti dulu lagi gitu, karena anak-anak memang sudah mahir ya kalau untuk sesuatu yang berbau digital itu sudah mahir. Tapi bukan berarti yang digital itu kemudian tidak baik gitu. Tentu saja tergantung kita bagaimana menyampaikan itu melalui media digital gitu. Karena sekarang mau nggak mau juga memang harus ada digitalnya gitu. Ya. Nggak bisa dihindari lagi gitu. Tetapi menambahkan sesuatu yang kembali seperti dulu gitu. Mungkin properti-properti yang kita pakai gitu ya Kak Wawan. Jadi mungkin yang jadi orang majusnya kita, tapi kemudian ada narasinya secara digital gitu. Jadi di mix gitu. Bagaimana kita membuat ibadah atau perayaan Natal itu seberkesan mungkin untuk anak-anak gitu. Nah, kakak-kakak yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin gini sambil, oh ada lagi nih, Kak Mona Lisa, silahkan Kak. Mona Lisa, Mona Lisa. Silahkan Kak. Kak Mona Lisa belum di-unmute. Coba saya bantu. Oke. Ya, sip. Kedengaran Kak? Ya. Kedengaran. Ya. Ini persoalannya klasik ya, dari tahun lalu juga sudah pernah saya pertanyakan. Yang menjadi momok yang aku rasa itu kurang tepat untuk zaman sekarang ya, karena esensinya nilai dasarnya menjadi berganti ke tempat yang lain. Mudah-mudahan kita sudah bisa mengurangi hal itu, kalau bisa diselesaikan juga. Karena bukan akhir-akhir ini ya, dari zaman aku sekolah minggu juga sudah seperti itu. Momoknya Sinterklas atau Santa Claus. Bagaimana meminimalisir Sinterklas dan Santa Claus itu hadir di dalam konteks Natal? Karena kan kita konteks Natal itu kan tujuannya untuk memperkenalkan titik awal pelayanan dan perjuangan daripada Tuhan Yesus itu kan, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mempersatukan kembali hubungan Allah Bapa dengan kita. Jadi yang sering saya perhatikan itu masih lebih menarik sosok Sinterklas atau Santa Claus itu di kehidupan anak-anak. Belum lagi dengan janji-janji kalau anak baik itu dapat hadiah, kalau anak jujur itu dapat hadiah, kalau anak nakal itu bakal dimasukin ke boni dan dikasih ke swater pit dan lain-lain. Jadi esensi Natal itu juga menjadi, menurut saya ya, setelah saya mendalami semuanya, menurut saya menjadi jelek gitu. Nah, jadi kira-kira apa kan dari Kak Wawan dan juga Kak Elisa dengan logo-logo Sinterklas ini, logo-logo Santa Claus ini di dalam momen Natal. Itu aja dari saya. Terima kasih.
Iya, terima kasih Kak Mona Lisa, ini pertanyaan yang bagus ya. Untuk yang juga kita perlu kritis di dalam menyiapkan Natal ya. Yang perlu kita ketahui bahwa Sinterklas itu bukan tradisi gereja. Sinterklas itu tradisi industri Natal atau bisnis yang pertama kali dimunculkan ketika Coca-Cola itu mau jualan di iklannya dengan membuat ikon Sinterklas, walaupun katanya dulu Sinterklas itu ada sosok yang nyata begitu, tapi ya it's okay, itu kita nggak bukan hitam putih, tapi mari kita kembalikan ke marwahnya, yaitu Natal itu bukan sosok Sinterklas tapi sosok Yesusnya. Nah, kenapa sekarang Sinterklas itu menjadi sentral? Karena sekolah minggu bukan gagal, karena sekolah minggu itu tidak mampu membuat acara yang menarik. Ya, jadi sebagai jalan pintasnya tampilkanlah Sinterklas, karena itu yang akan menarik perhatian anak-anak. Jadi menampilkan Sinterklas itu sebenarnya sebuah tanda bahwa sekolah minggu itu atau guru-guru sekolah minggu itu tidak pede dengan desain acara Natalnya, sehingga mereka masih perlu mendatangkan Sinterklas. Wah, kalau nggak Sinterklas anak-anak nggak menarik, nggak mau datang. Nah, di situ. Apakah dengan tidak ada Sinterklas anak-anak tidak mau datang? Bisa. Sekarang tinggal kita mau desain acaranya menarik atau tidak. Nah, bisa saja sosok Sinterklasnya kita ganti dengan tadi gembala ya. Gembalanya gembala zaman now itu seperti apa? Ya, gembala zaman now misalnya ya tadi pakai pakaian koboi, kemudian dia menggunakan teknologi drone. Ya, drone untuk domba-dombanya, untuk menggiring domba-dombanya gitu. Itu relate banget dengan anak-anak sekarang. Lalu kita tarik ke tahun 2000 tahun yang lalu. Tahun 2000 ya, 2000 tahun yang lalu. Kalau zaman dulu orang menggembala itu seperti ini adik-adik gitu. Gitu. Jadi bisa kita pakai teknologi sekarang begitu. Karena teknologi digital kita pakai nggak apa-apa. Misalnya kita ajak anak-anak main game dulu untuk mengumpulkan domba-dombanya, kita bikin kompetisi dan sebagainya. Sehingga Sinterklas bukan obat yang manjur untuk segala situasi. Oke, jadi Kak Mona Lisa boleh menambahkan sedikit ya, apa yang disampaikan Kak Wawan itu betul sekali. Jadi apa tuh namanya, pemahaman kita sebagai guru sekolah minggu, sebagai pendamping anak-anak sekolah minggu ya, anak-anak jemaat anak-anak khususnya, itu kita harus punya pemahaman yang baik dulu gitu. Jadi jangan jadikan Sinterklas sebagai sosok senter gitu kan, tetapi harus Yesus Kristus yang jadi sosok senternya gitu. Nah, kita guru-guru sekolah minggu juga harus punya pemahaman yang betul, yang clear, yang jernih gitu tentang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, betul setuju apa yang disampaikan Kak Wawan. Sebagai pendamping anak-anak, kita harus mengemas baik itu ibadah mingguan ataupun itu ibadah dalam perayaan Paskah, Natal dan sebagainya, itu harus dipikirkan dengan baik supaya itu tersaji dengan baik sehingga anak-anak itu betul-betul dapat menerima dan memahami apa yang mereka dapatkan secara utuh gitu ya. Jadi acara ataupun penyelenggaraan ibadah itu harus yang semenarik mungkin gitu. Harus semenarik mungkin, dan itu PR kita gitu. Itu sebabnya kenapa pasti ada persiapan ibadah di hari Minggu seminggu sebelumnya, persiapan guru-gurunya ya, pendamping sekolah minggunya harus persiapan dulu itu supaya kita bisa mendampingi anak-anak itu dengan baik. Jadi tidak hanya saat perayaan Natal, perayaan Paskah gitu, tetapi termasuk juga dalam ibadah di setiap hari Minggunya.
gitu. Jadi sebagai pendamping anak-anak sekolah minggu juga itu PR juga buat saya gitu kan. Jadi minggu depan ngajar nih, saya udah dari bulan kemarin tuh baca bolak-balik gitu ya. Firman Tuhan apa-apa nih yang harus dideliver kepada anak-anak. Penyampaiannya juga bagaimana, bahasanya juga bagaimana, yang supaya anak-anak itu bisa menerima dan mendapatkan pesan dengan baik gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya sih itu sih Kak. Gitu Kak Mon. Jadi mari kita teman-teman jangan salah kaprah ya. Kita mulai dari sekarang harus ingat betul. Itu sebenarnya Kak Monalisa itu sedang ini seperti gencar gitu. Sedang menggencarkan yuk kita kembali ke jalurnya nih gitu. Kita yang di Indonesia, kita yang ini harus kembali ke jalurnya nih. Kita jangan center kita adalah bagaimana memaknai kelahiran Yesus Kristus gitu ya, bukan sinterklasnya gitu. Gitu. Thank you Kak Mon. Mungkin Kak Tina bisa mau nambahkan sesuatu? Iya tuh, Kak Tina mana nih? Tadi lagi Oh, udah enggak. Kak Tin mau nambahkan? Suaranya kok. Halo? Halo. Eh, Halo. ya, cukup jelas kah, Kak? Ya. Oke. Udah. Ya, Kak, saya setuju sekali bahwa sinterklas itu tidak selalu kita perlu tayangkan di sekolah minggu kita ya. Dulu di gereja kami sering ada sinterklas karena anak-anak memang sangat tertarik pada tokoh ini. Apalagi bawa kado ya. Selalu bawa kado yang ditunggu-tunggu. Tapi kemudian kami berpikir bahwa kita mengarahkan mereka pada fokus yang salah ketika kita menghadirkan sinterklas. Jadi sejak saat itu kita memutuskan untuk kita tidak pernah pakai sinterklas. Pernah kita pakai satu kali sinterklas, tetapi kita memakainya untuk berkata bahwa Natal bukan sinterklas. Natal bukan kado. Natal bukan pesta, bukan baju baru, seperti itu. Jadi kita mengalihkan perhatian anak-anak untuk tidak pada tokoh sinterklas yang lebih besar, tetapi Yesus yang harus lebih besar. Dan sejak saat itu kita justru menggunakan tokoh-tokoh Alkitab, ya seperti tadi yang Kak Wawan katakan, mungkin bisa pakai gembala yang kita kemudian visualisasikan ulang, seperti yang ada di zaman sekarang ya, dan itu justru akan lebih masuk karena memang konteks yang kita bayangkan, yang kita renungkan adalah konteks di mana Yesus lahir, dan itu yang akan membuat kita lebih menikmati. Dan sejak saat itu di kami sering menggunakan cerita-cerita Natal. Misalnya bukan selalu cerita yang langsung ke Maria dan Yusuf. Misalnya kita pernah nih mengadakan Natal dengan tema dengan tema itu jungle Christmas gitu. Jungle Christmas itu saya nggak pakai video ya. Jadi jungle Christmas itu adalah kita menceritakan tentang Adam dan Hawa, di mana di situ terjadi dosa yang pertama. Ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, maka manusia tidak punya jalan keluar untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya satu solusinya, yaitu ketika Yesus datang, Yesus lahir, dan itulah Natal yang kita rayakan. Jadi di situ kita mengupas cerita-cerita yang ada di Alkitab. Apa yang bisa kita angkat untuk membesarkan Yesus yang lahir ini? Jadi kita memang cerita dulu, anak-anak datang dengan kostum binatang, lalu dekorasinya kita pakai hutan, pakai pohon-pohon, guru-guru juga pakai kostum binatang dan pohon gitu. Kita membentuk itu seperti hutan, tapi kemudian di belakang kita katakan bahwa
dosa telah masuk ke dalam dunia dan tidak ada solusi lain selain Yesus yang lahir ke dunia menjadi juru selamat. Seperti itu Kak. Jadi sejak itu kami tidak pernah pakai Sinterklas, tapi kami memakai tokoh-tokoh Alkitab. Atau kita pernah pakai cerita Nuh. Cerita Nuh juga seperti itu. Ketika Nuh itu mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang jahat saat itu, banyak yang tidak mau. Banyak yang tidak mau menerima ajakan Nuh. Sehingga mereka tinggal di luar dan akhirnya mereka mati. Nah, itu yang membuat kita juga kemudian kita angkat cerita Nuh. Kita angkat cerita Nuh pasti selalu masih menarik buat anak-anak. Itu cerita yang besar, cerita yang luar biasa, dan di situ kita bisa kemudian membawakan bahwa sama seperti pada zaman Nuh, pada zaman ini juga manusia itu membutuhkan keselamatan. Keselamatannya bukan dari banjir lagi, tetapi keselamatan yang kekal, yang kalau mereka tidak terima Yesus, maka mereka akan mati seperti orang-orang yang di luar bahtera. Jadi itu yang kemudian kami bawakan, cerita Alkitab lagi, tetapi bukan Sinterklas yang kita sampaikan atau kita tampilkan. Begitu Kak, tambahan sedikit. Oke, thank you Kak Tina. Gitu Kak Mon, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab. Dan ini ternyata ada satu lagi nih Kak pertanyaan. Kak, pemberian hadiah hadiah dan makanan pada anak-anak saat Natal tuh saat ini tuh masih relevan nggak sih gitu? Kawan mau menjawabkah ini? Boleh. Kak Tiara. Makanan kan Bukan. boleh aja nih. Tapi begini ya, sekarang makanan anak-anak itu sebaiknya menghindari makanan-makanan yang manis, kemudian asin, banyak garamnya, karena jajan-jajanan sekarang itu merusak kesehatan anak-anak. Kandungan misalnya di dalam segelas es apa tuh yang es kopi yang sekarang banyak beredar itu sudah melebihi takaran yang dianjurkan. Kemudian itu akan menimbulkan obesitas pada anak-anak. Kemudian jajanan anak-anak itu banyak yang mengandung garam. Itu akan menyebabkan tensi tinggi pada anak-anak lebih dini. Anak-anak akan mengalami gangguan tekanan darah. Dua itu saja sudah berbahaya begitu. Jadi asalkan makanannya sehat, tidak mengajarkan anak-anak untuk makanan jajanan yang terlalu manis dan terlalu asin, it's okay. Apalagi sekarang ini kan isunya stunting ya. Stunting itu bagaimana anak-anak itu mendapatkan gizi yang cukup. Nah, itu justru malah lebih cocok. Kita bisa memberikan jajanan makanan pada anak-anak yang menunjang pertumbuhan mereka. Misalnya protein, telur gitu, atau juga dengan serat atau makanan-makanan yang lebih sehat. Saya kira jajanan yang tidak diawetkan itu lebih bagus daripada makanan yang diawetkan. Makanan yang snack, kemudian kaleng, minuman dalam kaleng, minuman dalam botol kotak itu awetan itu sebenarnya kurang bagus untuk anak-anak. Itu pandangan saya sebagai aktivis konsumen ya, itu yang menjadi concern kita, karena sekarang ini angka usia orang terkena diabetes itu semakin muda. Masih anak-anak sudah banyak orang terkena diabetes. Karena apa? Karena pola makan yang salah. Dan itu kita gereja juga turut berperan di dalamnya, karena makanan-makanan yang disajikan itu kebanyakan yaitu manis. Kalau nggak manis ya asin. Kalau nggak asin yang kolesterol. Sebagai suami pendeta bisa merasakan bagaimana setiap kali diundang jemaat untuk syukuran gitu ya itu ada makanan yang berkolesterol, makanan yang terlalu manis, dan makanan yang terlalu asin. Nah, itu yang membunuh pendetanya perlahan-lahan. Jadi jemaat itu membunuh pendetanya perlahan-lahan.
Makasih. Oke, gitu Kak. Tadi apa yang disampaikan Kak Wawan, saya juga setuju. Jadi masih boleh kok memberikan hadiah gitu. Kalau makanan ya tentu saja makanan yang sehat gitu. Gitu, kalau saya juga setuju sih. Masih boleh gitu, karena saya juga masih kasih makanan untuk anak-anak, tapi paling saya kasihnya apa? Pancake gitu ya. Pancake yang buatan sendiri kan gitu. Jadi bukan yang beli gitu, yang pancake sendiri gitu. Terus kadang bakpao gitu kan, bakpao kan dikukus ya, isinya coklat gitu kan, sedikit aja, yang kecil-kecil gitu. Nah, itu kalau saya. Jadi mudah-mudahan itu juga menginspirasi kakak-kakak semua. Oke, karena pertanyaan sudah nggak ada, saya boleh share screen sebentar. Mungkin ada teman-teman, rekan-rekan yang belum bergabung di grup gitu. Beberapa waktu yang lalu ini sebetulnya menambahkan apa yang disampaikan Kak Wawan tadi. Barangkali ada yang belum bergabung di grup. Saya ada satu ide, apa itu namanya? Sebentar ya Kak. Ide games Natal gitu ya. Coba sebentar, ini saya bisa share screen atau tidak? Sebentar ya Kak. Baru mencoba, barangkali ada kakak-kakak yang belum bergabung di grup, jadi saya cuma sebentar saja kok. Nah, yang muncul. Ya, itu 10 games yang saya rangkum untuk rekan-rekan semua, barangkali dapat lebih menambah khasanah dalam mempersiapkan diri untuk mempersiapkan Natal anak-anak di tahun ini. Iya Kak Teresia, Kak Teria, nanti kami masukkan ke dalam Google Drive gitu. Sebetulnya ada lagi satu, yaitu kraftivitas, yaitu aktivitasnya juga ada, tapi nanti saya bagikan di Google Drive supaya rekan-rekan semua juga bisa mendapatkan. Nah, yang terakhir untuk tadi Kak Wawan sempat sampaikan ada renungan footprints. Jadi GIF itu mengadakan sekolah minggu setiap sebulan sekali di minggu ketiga. Nah, itu anak-anak yang rajin datang sekolah minggu itu sudah pasti mendapatkan renungan footprints dari kami secara cuma-cuma. Jadi setiap bulan itu pasti dapat gitu. Setiap bulan dapat buku renungan footprints-nya itu fisik gitu ya. Fisik bukan digital. Jadi fisik yang bisa dipegang anak, bisa dibaca, bisa begitu. Nah, jadi itu pengumumannya, dan pengumuman yang terakhir, GIF itu sudah mulai membuka kesempatan untuk kakak-kakak, teman-teman pegiat pelayan, pemerhati pelayan anak, dan juga guru sekolah minggu untuk mengikuti in-house training. Jadi GIF ada base camp gitu ya. Bulan September yang lalu teman-teman dari Ambon, nah salah satunya Kak Kesia, ini lulusan angkatan pertama dari in-house training dari GIF gitu. Jadi angkatan pertama ini Kak Kesia dan teman-teman gitu. Jadi tahun depan ada in-house training lagi. Nanti akan jumpa fasilitatornya. Nanti ada Kak Tina, Kak Wawa, saya dan juga teman-teman yang lain yang
mudah-mudahan dapat menjadi partner buat teman-teman, rekan-rekan guru sekolah minggu dari berbagai daerah. Jadi in-house training ini apa ya, bayar gitu. Bayarnya apa? Bonek ya, bondo nekat gitu. Dan apa? Mau belajar. Itu harus dibayar lunas itu. Jadi niat hati mau belajar dan harus nekat gitu. Itu bayarnya itu, Kak. Jadi tanya sama Kak Kesia gitu. Bayarnya itu harus nekat dan harus punya niat hati untuk belajar gitu di in-house training di basecampnya GIF. Nah, itu ada banyak sekali materi-materi. Nanti kami mau bagikan flyernya bersamaan dengan link Google Drive untuk rekan-rekan dapat mengunduh pelajaran kita hari ini gitu. Informasinya nanti saya bagikan gitu. Nah, apalagi ya? In-house training ini sebuah kerinduan yang cukup lama gitu, dan Tuhan wujudkan itu di tahun ini mulai September kemarin. Jadi nanti tahun depan juga ada lagi gitu. Jadi teman-teman bisa bertemu secara onsite dengan Kak Wawan, dengan saya, dengan Kak Tina dan teman-teman fasilitator yang lain. Modalnya itu, bayarnya itu. Pesertanya setiap satu angkatan sangat terbatas, hanya 10 sampai 12 orang saja maksimal. Karena basecamp GIF kecil, jadi teman-teman jangan risau nanti menginap di mana, menginapnya di basecamp. Bayar berapa, Kak? Bayarnya sepenuh hati. Ya, harus ikut semua sesi. Itu gitu ya. Nanti lebih lengkap boleh tanya-tanya, boleh apa, nanti semua ada di Google Drive. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Wawan, Kak Tina, dan juga teman-teman yang hari ini hadir, jauh-jauh, bahkan dari Hong Kong juga ada, gitu. Dari Sabang sampai Merauke, terima kasih untuk kehadirannya melalui online hari ini, dan selamat mempersiapkan Natal anak. Kita sebelum selesai mau foto bareng meskipun sudah ada yang merotoli gitu. Merotoli itu sudah left gitu ya, sudah belok kiri gitu. Mari kita foto bersama, kalau mungkin buka video, buka kamera, terima kasih. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan. Dengan gift, dengan footprints itu nggak ada pemaksaan. Karena sistemnya colekan gitu kan. Kak Wawan, yuk, ayo. Kak Tina, yuk, ayo gitu. Jadi kami itu sistemnya colekan. Jadi dicolek jalan gitu. Oke, yuk. Mari kita foto bareng. Wah, dari Flores nih. Kak Simon, terima kasih ya. Wah, hari ini jauh-jauh kita. Yuk, kita foto. Weh, oke. Mari kita foto. 1, 2, pasang senyum. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang mari kita tutup di dalam doa. Boleh dengan kasih Kak Tina pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri buat kami, untuk kami sama-sama memikirkan, mempersiapkan untuk Natal, pelayanan Natal kami di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih buat insight yang baru, buat wawasan yang baru yang Tuhan dibagikan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami dengan hikmat-Mu untuk kami boleh menata yang terbaik di setiap pelayanan kami. Tuhan, berilah kami sukacita sementara kami mempersiapkan Natal, berikan kami kekuatan, berikan kami kekompakan, kesehatian juga dengan rekan-rekan kami di tempat kami masing-masing, agar kami ya Tuhan boleh benar-benar melayani Raja di atas segala Raja yang lahir bagi kami dan menjadi juru selamat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat sesi ini. Terima kasih buat sesi dari GIF Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati juga rekan-rekan di GIF, Kak Tommy dan Kak Elisa. Tuhan memberkati dengan limpah.
Dan Engkau Tuhan memakai hamba-hambamu ini lebih lagi jadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas sesi sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Tina, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di edisi online berikutnya, tapi mungkin tahun depan ya. Oke, kalau tahun ini kita sudah sibuk dengan urusan Natal, jadi mungkin tahun depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Nanti Terima tadi ada kasih, Kak. kakak, ya sama-sama Kak. Ada yang minta dimasukkan dalam grup, nanti kami masukkan ya. Oke. Terima kasih. Tuhan Kak Yesus Elisa. berkati. Terima kasih, Kak Elisa, Kak Wawan. Sama-sama Kak. Dadah. Nih kalau anak-anak biasanya nyanyi-nyanyi nih. Biasanya nyanyi-nyanyi.